Halo pemirsa, berjumpa dengan saya Adinda dalam dialog eksklusif. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Safik selaku Ketua Genpi, Generasi Pesona Indonesia. Apa sih Genpi itu? Nah, halo Pak Safik, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik, sehat ya Bapak. Pak, mungkin untuk masyarakat yang belum tahu nih Pak, Genpi itu apa sih Pak? Genpi itu ada orang bilang generasi piknik Indonesia, Piknik. generasi pencinta wifi gratis. Tapi lebih tepatnya kita ini generasi pesona Indonesia. Oke. Nah kebetulan Jateng ini yang keenam perlu dibentuk, Pak. Tujuannya sendiri apa nih Pak dari Genpi ini? Satu tujuan sendiri karena kebetulan kita di bawah binaan dari Kementerian Pariwisata dan kebetulan kami ini komunitas yang terdiri dari blogger, penggiat sosmed, Oke. penggiat wisata, terus selalu ada jurnalistik. Nah di sini kita ini sebelum dibentuk Genpi pun sudah sering piknik. Piknik dimana kita sering ke tempat-tempat pariwisata. Kita Bukan sering yang wisata ya, Bapak, memviralkan, ya? Itu, Pak. Kalau dibentuknya sendiri Pak Genpi ini kapan Pak? Genpi dibentuknya sendiri baru kalau yang di Jawa Tengah. Oke. Tetapi kalau yang di Indonesia pertama kali itu di Lombok, Sumbawa. Berarti ini seluruh Indonesia ya Bapak ya? Ini sudah ada 6 Genpi. Yang terakhir kami dari Jawa Tengah, tetapi besoknya ada yang ke-7 itu untuk Genpi Jawa Timur. Oke. Tuh, nah, yang pertama di Lombok, lalu ada Aceh, Jawa Barat, Sumatera Barat, Maluku, Jawa Tengah. Nah, ini nanti Jawa Timur. Oke. Jawa Timur ini yang selanjutnya ya, setelah Jawa benar. Tengah. Kalau yang tergabung dalam Genpi ini siapa saja Pak? Seperti tadi saya bilang ada penggiat wisata, sosmed, Oke. blogger, terus jurnalistik, ada beberapa duta wisata. Jadi duta wisata kita ajak gabung. Kalau mbaknya mau gabung juga nggak Oh apa-apa. bisa, berarti masyarakat Bisa. awam juga bisa ikut? Boleh, asalkan dia sering piknik, sering piknik. wisata. Modalnya Bapak? Modalnya kuota aja mbak. Kuota. Kuota sama handphone gadget kan gitu. Oke, kalau ini Pak ngomong pariwisata Pak, menurut Pak Safik sendiri Ya. Pak, perkembangan pariwisata khususnya di Jawa Tengah seperti apa Pak? Kalau pariwisata Jawa Tengah itu harusnya maju ya. Harusnya. Karena Keadaannya Pak? Keadaannya beda-beda tipis. Tapi ada beberapa daerah mbak yang itu maju karena viralnya di sosmed. Oke. Nah itulah kenapa Genpi ini dibentuk. Kami ini sebelumnya memang suka memviralkan. Misalnya saya main ke Posong di Temanggung, lalu ke mana di Ngalian itu juga ada air terjun. Nah terus di Dieng ada Dieng Plateau itu kita viralkan melalui sosmed pribadi. Memang waktu itu berjalan sendiri-sendiri. Nah karena itulah Genpi ini dibentuk agar segala sesuatunya bisa viral Untuk mewadai ya Bapak? ya, apa viralnya bisa serentak gitu loh, Pak. Kalau dari Pak Safik sendiri Pak, menurut Bapak kinerja pemerintah nih Pak untuk memajukan pariwisata Pak, apakah sudah mumpuni nih Pak? Pariwisata pemerintah ya. Iya. Ini kalau Pak Jokowi sudah bilang ya toh, ini pariwisata ini nomor 4 atau nomor 5 termasuk leading sektor. Oke, ada potensi besar juga ya Pak? Pasti potensi besar karena apa? Leading sektor. Kalau kita bicara manufacturing nggak bisa, pasti sudah ada Cina, Iya. kita kalah. Tetapi ketika bicara yang pariwisata, kita ini punya kekayaan alam yang sudah ada. Itu dari Tuhan Yang Maha Esa kan. Kita sudah ada, kita tinggal gimana memberdayakan dan memanfaatkannya kan gitu. Itu yang bisa Dari kita Pak jual. Safik sendiri Pak, ada nggak sih Pak pandangan potensi pariwisata Pak yang mungkin bisa diangkat untuk nantinya ke kancah internasional Pak? Ada dong, Apa itu Pak? air terjun. Air terjun. Kenapa air terjun laut. Pak? Sekarang gini, kita belajar dari Lombok. Oke. Lombok kenapa bisa menang halal festival? Itu loh. Memang kalau kita bicara halal, wah jangan-jangan nanti ya. Sebenarnya enggak juga, gitu loh. Cuman, oke menatanya agak semi syariah nggak apa-apa. Ketika kita bicaranya di Arab nggak ada air terjun, Mbak. Itulah kenapa kok Lombok bisa menang halal festival, karena dia menjual satu air terjun, Ya. lalu kekayaan lautnya, kekayaan gilinya itu dia jual ke sana. Nah kalau Jawa Tengah harusnya bisa dong, mau kita punya banyak potensi, Iya. 35 kabupaten kota, masa nggak ada yang bisa sampai sana kan? Bisa kita jual maksud saya gitu.
Kalau dari ini Pak, kinerja Genpi sendiri apakah cuma mempromosikan lewat media sosial atau mungkin ada promosi secara langsung Pak, seperti sosialisasi atau mungkin perkenalan seperti apa gitu Pak? Gini, kalau Genpi karena kita ini relawan, kadang-kadang rela, kadang-kadang tuh melawan. Rela tuh kalau memang itu sesuai tujuan kita, melawan kalau itu sudah keluar dari pakem kita. Nah, sosialisasi itu sering kita lakukan. Contohnya ketika kemarin ada suatu kerja kota bersama Semarang Gricil, kebetulan saya juga di Kadin, kita menopang, kita bantu untuk di sosmednya, untuk memviralkannya agar menjadi trending topik. Nah, disitulah edukasi kita. Dan Genpi ini memang harus, kalau saya bilang, untuk mensosialisasikan bagaimana ke tempat-tempat wisata ini, lalu memperkenalkan sekaligus juga mengedukasi ke masyarakatnya gitu. Tetapi ini step by step Mbak, karena kapasitas kita yaitu kan mandiri, relawan, walaupun kita binaan Kemenpar gitu. Kalau ini menyambung mengenai Semarang Gricil Pak, sejauh mana sih Pak peran Genpi ini untuk memajukan Semarang Gricil Pak? Atau mungkin ada tindak lanjutnya selain promosi-promosi aja Pak? Kalau di Semarang Gricil contoh seperti pembukaan kemarin, kami pun Genpi ketika tahu ada sarung Ismanyu Denim. Nah, kita ikut serta, kita daftarkan ke panitia, kami mendapat kuota sekitar 25, buat kami itu ayo kita geber. Kebetulan ada beberapa yang tidak bisa berangkat karena Genpi itu Jawa Tengah Mbak, ada yang dari Solo, ada yang dari Klaten, Klaten sama aja Solo, lalu ada Puerto Rico, Purwokerto itu ya, terus Kudus dan lain-lainnya, tapi ada beberapa juga yang bisa berangkat. Nah, karena kita berangkat, kita susun kekuatan. Oke, kita perkenalkan Semarang Gricil. Caranya bagaimana? Kita bikin pola, ketika besoknya mau Semarang Gricil, kita formulasi hashtag apa yang akan diangkat. Berarti main di ini ya Pak untuk menarik perhatian. Iya benar. Satu, kita taruh hashtag SMG Gricil 2017. Yang kedua sarungan, karena sarung Ismanyu Denim. Tapi kalau itu ditulis akan sangat panjang sekali gitu. Makanya kita sarungan. Nah, dua hashtag ini sempat jadi TT. Yang sarungan sempat TT di jam 10, jam 11 hilang, lalu yang SMG Gricil ini sempat bertahan sampai malam. Naik turun, nomor 1, nomor 2 ya. Itulah kalau persaingan trending topik kan begitu. Kalau ini Pak, menurut Pak Safik sendiri Pak, ini kita balik ke pariwisata ya Pak. Harusnya pemerintah tuh gimana sih Pak langkah-langkahnya Pak untuk meningkatkannya? Ya, meningkatkannya. Nah, kalau saya lihat ya Mbak, ini dari Kementerian Pariwisata sudah revolusi mental. Mereka sudah merubah mindset. Mereka sudah benar-benar yang ini digiatkan. Termasuk kami yang tadinya itu istilahnya bergerak sendiri, dijadiin satu, dikasih wadah namanya Genpi. Setelah dari Kementerian Pariwisata itu nasional, berarti harus turun ke provinsi. Nah, provinsi pun ketika saya pembentukan ini kami juga sounding dan alhamdulillah terima baik, akhirnya kami bersinergi. Nah, akhirnya kembali pada siapa? Ke kota. Ini yang penting adalah di kota. Nah, di kota pun kami juga sudah melakukan sosialisasi, namun karena kami harus perkuatan internal dulu di Genpi-nya, ya otomatis nanti setelah kami melakukan kinerja baru kami akan melaporkan. Cuman kalau kinerjanya pemerintah baik pusat, provinsi, kota, ini harusnya saling bersinergi Mbak. Jadi sinkron ya Pak? Sinkron. Satu hal contohnya adalah logo Pesona Indonesia. Penempatan itu banyak dari, saya yakin dari dinas-dinas pasti dikirim untuk ikut BIMTEK. Karena kebetulan saya pun juga dikirim BIMTEK, tapi satu hal, banyak yang masih salah untuk soal logo. Salahnya di mana Pak? Misalnya ini Pesona Indonesia, aturan mainnya kan ada. Kenapa burungnya kok di samping sebelah kanan, bukan di atasnya ini? Itu semua ada aturannya. Lalu ketika kenapa kok pakai vibrasinya itu, filternya itu kayak burungnya itu adalah ditentukan ya Pak ya? Warnanya orange, warnanya hijau, warnanya ungu, itu ada ketentuannya Mbak. Kalau kita wisata kultur atau event kultur itu ada warnanya sendiri. Nah, ini sosialisasi ini harusnya digiatkan. Gencar ya Pak? Karena kita bicaranya adalah Pesona Indonesia itu brand Mbak, bukan hanya logo nempel. Ya. Kalau mungkin dari Pak Safik Pak, kalau mau bergabung nih Pak, masyarakat bergabung di Genpi ini syaratnya apa sih Pak? Susah nggak sih Pak? Syaratnya mudah. Apa itu Pak? Yang pertama pasti harus follow IG kami itu, IG dan Twitter ada Genpi Jateng.
Lalu kalau Facebook, kami ada Facebook fanpage, itu Generasi Pesona Indonesia Jawa Tengah. Nah, satu hal yang kedua Mbak, dari teman-teman yang ingin bergabung, kawan-kawan semua kami terbuka. Tetapi akan kami verifikasi dan akan kami lihat akunnya. Apakah dia memviralkan tentang pariwisata atau hanya ikut-ikutan. Nggak apa-apa kalau yang baru ingin bergabung, yang belajar, nggak apa-apa, kita terima. Tetapi nextnya di akunnya tersebut harus memviralkan tentang pariwisata. Berarti ada ini ya Pak ya, kayak seleksinya gitu ya Pak ya? Ya seleksi sih enggak sih. Karena jujur Mbak, kita yang berangkat kemarin, yang jadi pendiri ke Diwade Genpi ini, ketika kami mengirimkan data-data baik nama dan akun sosmed kita, itu dicek Mbak, diverifikasi oleh Kemenpar. Apakah ini pembuat hoax? Iya, lagi marak-maraknya juga ya Pak ya. Ini memang benar-benar meningkatkan pariwisata melalui sosmednya, atau hanya jualan all shop, itu kan juga bisa. Itu kita dicek Mbak. Dicek. Ada berapa sih Pak sekarang yang udah bergabung Pak dengan Genpi? Kalau yang kemarin Genpi yang kami berkumpul itu ada sekitar 40-an Mbak. 42 lah, 40. Kalau target ke depan Pak, Genpi mau seperti apa nih Pak? Target ke depan, yang pasti kita memviralkan seluas-luasnya Mbak untuk soal pariwisata. Satu hal yang kita tanamkan di sini adalah bagaimana kita ini bisa mencintai kota kita. Harapannya Pak untuk pariwisata Pak ke depan? Harapannya? Ya. Harapannya jadi leading sektor nomor 1 Mbak. Nah, itu doang. Baik, terima kasih Pak Safik atas informasinya nih, nambah pengetahuan juga ya Pak ya. Sukses untuk Genpi ke depannya. Pemirsa, itu tadi dialog kita dengan Pak Safik selaku Ketua Genpi, Generasi Pesona Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Dinda, Semarang TV. Terima kasih Bapak.